Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan berjumpa lagi di podcast Ruang Bicara bersama saya tentunya ya, Abdul Syakur. Dan di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Mas Tegar nih. Wah. Ya, betul sekali. Gimana nih Mas Tegar kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Syakur. Bisa perkenalan dulu untuk pemirsa kan mungkin belum tahu nih siapa sih Mas Tegar ini gitu. Oke, sebelumnya kenalin ya teman-teman ya. Nama saya Tegar, nama aku bisa dipanggil Tegar bisa Tegar, aja. ya. Betul. Jadi aku ini mahasiswa semester 7 Teknik Informatika. Oh iya. Universitas Selamat Sri juga, sama kayak Mas Syakur. Keren ya. Betul. Terus ini kesehariannya apa aja nih Mas Tegar? Kesehariannya untuk sekarang ya cuma ini habis kuliah ya udah habis KKN ya. Udah ini aktif perkuliahan lagi begitu Mas Oh Syakur. gitu. Berarti kesibukannya masih belajar ya? Masih belajar. Mas Syakur. Untuk gini pacar atau apa? Belum ya? Belum. Oke. Oke guys, kenapa saya mengundang Mas Tegar di sini? Nah, di sini tuh kita akan bercerita tentang gimana sih tips agar naik gunung biar selamat atau aman gitu kan. Dan juga nanti akan ada cerita-cerita mistis dari Mas Tegar. Ini karena memang beliau ini luar biasa ya. Pernah mendaki beberapa gunung di Jawa Tengah tentunya. Gunung apa aja? Jawa Barat juga ya. Gunung apa aja nih Mas Tegar? Kita urutin ya mulai dari barat ya. Dari barat dulu. Pertama itu Slamet, terus Perahu, habis itu Sindoro, Sumbing, terus Merbabu juga ya. Lawu. Sama ada satu lagi di Jawa itu Ciremai Mas. Ciremai. Oke. Cirebon itu kan perbatasan. Oke. Nah, berarti Mas Tegar ini kan suka naik gunung. Nah, ini apa aja nih Mas Tegar yang pernah Anda ikuti gitu? Komunitas apa gitu atau apa gitu? Dulu kebetulan aku kalau dulu kan di pesantren ya. Pesantren. Itu ada kayak Mapala, istilahnya bukan Mapala dulu. Apa dulu? Ya kayak pecinta alam gitu aja lah. Pecinta alam ya. Betul, di pesantren ikut itu terus kebetulan dulu juga dari SMP sering ikut pramuka juga Mas Syakur. Jadi pramuka. Ya sedikit banyak saya sering berkegiatan di luar ruangan begitu. Ya, alam begitu kan. Petualang. Ya, Ya, benar. Berarti menekuni naik gunung ini sejak kapan Mas Tegar? Kalau aku sih menekuni naik gunung itu sejak tahun berapa ya? Kelas 1 SMA mungkin ya. Kelas 1 SMA ya. Wah, udah lama berarti ya? Ya lumayan. Hampir 8 tahun ya? Hampir 8 tahun. Keren. Nah, ini Mas Tegar. Selain tadi kan pengalaman pramuka, terus mondok juga kan. Yeah. Nah, ini pengalaman naik gunungnya ini Mas Tegar, gimana nih Mas Tegar? Apa aja sih rintangan di beberapa gunung kan beda-beda tuh kan, treknya kan beda-beda. Betul sekali, beda-beda Mas. Nah, itu gimana tuh cara biar kita bisa stabil gitu kan naik gunungnya gitu. Ya, selamat gitu kan. Selamat ya. Kalau menurut saya kan memang ya suatu gunung itu mempunyai karakteristik masing-masing gitu kan. Iya, benar. Ada yang medannya berpasir, ada yang tanah basah gitu, ada yang sabana, ada yang batu-batu gitu kan. Nah, cara mengatasinya ya itu tetap kita menyiapkan diri kita mulai dari fisik dulu. Kalau fisik kita udah maksimal, dari fisik sehat, mental udah maksimal juga. Kemudian yaitu peralatan Mas Syakur. Peralatan juga. Kalau peralatan kita nggak komplit ya sama aja. Kita melewati medan trek di pegunungan, kalau peralatan kita agak proper ya kita bisa terkena bahaya juga gitu kan. Ya yang nggak kalah penting yaitu pengalaman atau ilmunya. Ilmunya. Kalau kita udah ada fisik yang kuat, mental kuat, terus peralatan yang proper, memadai, kalau nggak punya ilmunya sama aja gitu. Oh gitu ya, benar. Kamu udah punya gear bagus, ada bagus, kalau kamu nggak bisa ngediriinnya ya sama aja, karena badai bisa rubuh gitu Mas Syakur. Ilmu juga sangat penting. Benar. Nah, gitu. Pengalaman Mas Tegar nih gunung mana sih yang paling susah untuk kita keluhkan ini Mas Tegar? Kalau menurut saya semua gunung itu menurut saya ya sama aja sih, tapi tergantung kitanya mempersiapkannya gitu loh. Iya. Kalau waktu itu menurutku yang paling susah itu Sindoro via jalur Bansari. Itu yang menurut Mas Tegar, pengalaman Mas Tegar ini yang paling susah untuk di ini ya, treknya ya berarti ya. Betul sekali. Itu juga bukan murni kesalahan dari jalurnya yang susah itu, karena itu juga kesalahan dari kita juga. Oh gitu. Dari kelompokku gitu juga. Luar biasa. Nah, terus ini Mas Tegar. Setelah
gunung yang paling susah kan. Betul nah, sekali. Gunung yang paling mudah ini gunung mana Mas Tegar? Gunung yang paling mudah jelas sudah bisa ditebak kan. Apa? Gunung Perahu Mas. Gunung Perahu ya. Perahu sangat mudah sekali didaki itu. Karena di situ itu hampir semua jalurnya itu landai, apalagi kalau lewat jalur Dieng. Nah, itu hampir 70% itu jalurnya landai. Jadi itu memang panjang jalurnya tapi kan landai enggak nanjak ya. Betul. Memang agak panjang tapi ya itu landai. Kebetulan saya bukan kemarin ya, 2 tahun yang lalu itu saya naik gunung juga, Gunung Perahu itu. Cuman saya jalur apa ya? Patak Banteng? Bukan. Patak Banteng itu pertama dulu karena kan perahu kan saya udah 2 kali. Yang satu yang landai itu ini Wates. Nah, Wates kan landai banget tuh. Cuman kan kita perjalanan tuh lama. Ya, memuteri. Iya, muter-muter gitu kan. Betul. Kalau Patak Banteng kan singkat itu kan, tinggal naik doang kan. Nah, kalau via Wates itu kan memang dia landai, cuman ya itu memakan waktu lama. Orang saya dulu jam 8 kita muncak sampai pos 3 itu jam 4 sore. Wah. Lama banget Mas Sore. Lama, karena memang jalannya jauh banget. Itu padahal udah persiapan juga, udah persiapan juga, segala macem ya. Terus ini Mas Tegar, gimana sih tips biar pendaki pemula gitu kan, biar selamat gitu naik gunung itu, apa aja yang diperlukan gitu? Kalau dari aku sih ya, untuk pendaki pemula, kalau mau naik gunung itu yang paling penting disiapin ya, biasanya fisik. Paling penting pertama fisik, terus abis itu peralatan juga. Kenapa fisik yang pertama? Karena biasanya pendaki pemula itu nyepelein, wah ini gunungnya paling kayak gini, kita paling di gunung tuh nggak berat treknya gitu. Yang kedua peralatan harus disiapin karena kita di gunung tuh kan di luar di alam kan. Iya benar. Di alam kan kita nggak bisa nebak gitu, kapan terjadi ini, kapan terjadi itu gitu. Kalau ilmu sih itu nomor 3, soalnya kita biasanya kalau pemula itu ikut sama yang udah profesional gitu, udah senior gitu kan, biasanya gitu. Mungkin kalau dari aku itu dulu sih, fisik, peralatan, dan ketiga ilmu gitu. Oke, bener. Terus ini Mas Tegar, kan yang susah tuh kan Gunung Sindoro. Ada lagi gak yang susah kayak Gunung Slamet gitu? Gunung Slamet kan itu kan terkenal sangat tinggi. Betul, kan betul. Kalau mungkin dari aku sih, kenapa lebih susah dari Sindoro dibanding Slamet, karena pas di Sindoro itu kita itu karena kesalahan kita juga sih, karena terlalu over membawa beban dan pembagian bebannya di antara per orang itu kurang rata, jadi kita merasa berat gitu loh kalau di trek gitu loh, pada saat di trek. Berarti nggak rata membawa alatnya, jadi ketimpangan gitu ya. Di treknya kita kesusahan gitu. Kalau di Slamet itu sih karena kita juga udah beberapa kali ngendaki gunung dan bisa memanajemen peralatan, kita bawanya dibagi rata gitu kan, alhamdulillah itu nggak ada masalah berarti, walaupun treknya juga rada menanjak banget gitu. Karena kan kalau Gunung Slamet yang jalur Guci itu Mas Sakur, itu terkenal kalau itu paling miring itu loh. Jalur Guci itu berarti di Tegal ya? Tegal, betul sekali, paling miring itu, sampai ada talinya gitu, pas summit dari. Udah kan nanjak ini berarti ya? Betul sekali, ada talinya. Mungkin videonya bisa ditampilin nanti. Nanti tim editor ya. Oke, baik. Terus ini Mas Tegar, pengalaman yang paling lucu gitu Mas Tegar? Paling lucu mungkin ya itu juga sih pas awal-awal mendaki juga sih di Gunung Sindoro juga. Kenapa tuh? Yang via Bansari itu juga. Itu bukan lucu sih ya, bagi kita lucu, tapi itu juga di sisi lain itu juga melanggar aturan gitu Mas Yagur. Melanggar aturan. Jadi itu kan dulu kan di Gunung Sindoro via Bansari itu ada namanya mata air kan di sana kan, di pos 3 itu tempat kita nge-camp di bawahnya. Nah itu temanku itu karena dia terlanjur gak bisa menahan BAB-nya. Nah dia itu ngide, wah ini ada mata air nih gitu. Dia nggak mau repot-repot gali gitu loh. Lah dia langsung BAB di mata airnya gitu. Langsung berak di tempat situ, di mata air itu. Iya, itu kan mata air kan terbuka maksudnya kan. Kita pada ngelihat gitu teman-temannya. Jadi itu di selain kita merasa tertawa kan, ngekek kan, kan. Tapi kan di situ di sisi lain juga melanggar aturan gitu kan. Wah ini ngaco nih temenmu kan. Ngaco. Karena sumber air itu kan mengalirnya ke bawah, dipakai sama masyarakat di bawah begitu. Terus masyarakat minum di bawah. Nah itu. Dia. Kasihan juga masyarakatnya. Betul. Terus gimana tuh? Videonya ada? Enggak ada. Kebetulan enggak ada. Itu udah berapa tahun ya udah. Pas awal-awal mendaki pokoknya lah.
pas kita apa namanya masih selengean gitu. Iya, selengean. Terus Mas Tegar ini enggak apa ada pengalaman pas di apa naik gunung itu kan ada tragedi kan biasanya. Iya. Nah, pas pengalaman Mas Tegar itu teman Mas Tegar atau orang itu pernah lihat ya jatuh atau nyungsep di mana gitu? Kalau itu sih mungkin lebih ke apa ya? Kalau pengalaman kayak gitu kurang, tapi saya sendiri yang pernah ngalamin. Oh, Mas Tegar sendiri malah nyungsep. Iya, itu di jalur mana ya? Gunung Dieng via Patah Banteng itu kan Patah Banteng. dari pos 1 mau ke base campnya itu kan ngelewatin apa namanya perkebunan warga. Yeah. Nah, itu kan jalannya sempit, sedangkan di situ juga buat lewat motor petani juga kan. Yeah. Nah, ternyata tuh di samping jalur itu ada selokannya tuh dalam gitu. Terus Tapi gak kelihatan saking rumputnya saking apa namanya panjangnya gitu. Nah pas ada motor lewat dari lain arah, aku tuh minggir banget. Terus? Sampai nggak kerasa kaki aku yang satu tuh Nyungsep. nyungsep ke bawah. Ya udah aku jatuh gitu, tersungkur, diketawain pendaki lain gitu. Malu banget Tasyakur. Iya. kalau teman Mas Tegar ada gak yang jatuh gitu? Teman aku nggak pernah sih. Paling yang ada apa ya sedikit miss di gunung itu ya temanku keram sih kalau di gunung sih. Keram Karena kurang persiapan aja ini gitu. ada pengalaman dari aku juga. Nah, pas di Gunung Prau via apa? Patah Banteng itu kan baru pertama kali muncak tuh kan di perahu via Patah Banteng itu. Kita bawa temen yang memang pemula banget gitu loh. Udahlah, sepatunya apa tuh? Nggak ada geriginya yang di bawah, sepatu sekolah lah biasa lah ya. Betul. Iya, udah dadakan itu langsung naik aja ke atas. Nah, pas mau pulang tuh dia tuh perutnya sakit. Oh ya terus. Terus dia BAB kan. Iya. BAB, dia izin BAB, tunggu lama kan. Balik loh. Sampai apa tenda, Iya. sampai tenda teman-temanku bau ini, bau gitu kan, iya. bau kotoran. Siapa ini kan? Kita tanya-tanya karena si dia ini kan baru pulang dari ini BAB kan. Ditanyain lah, "Kamu cebok gak?" Cebok, dia bilang memang gitu, cebok kan gitu. Terus ternyata di sepatunya Mas Tegar. Sepatunya injek tai sendiri. Aduh. Kacau. Terus yang lucunya lagi gini. Karena di gunung kan nggak boleh bawa tisu kan? Iya, nggak boleh. Tisu basah nggak boleh. Iya, tisu basah maksudnya kan. Nah, kebetulan pas itu memang kita kehabisan tisu gitu loh. Jadi dia ya mungkin kurang pengalaman mungkin kan. Dia membersihkan pakai cidinya dia. Oh, gitu. Jadi cidi dia itu kotoran dia terus dibuang. Jadi dia balik tuh gak bawa cidi. Oh, gitu. Langsung celana aja. Makanya mungkin masih Semerbak itu. itu wanginya itu apalagi injek juga di ini. Berarti. Ya harumnya. Apalagi sepatunya juga kan keinjek gitu. Jadi baunya terngiang-ngiang sampai sekarang. Luar biasa dan turunnya juga bahaya banget dia karena kan sepatunya kan udah halus kan. Jadi dia sering kepleset gitu, makanya dijagain sama teman-teman gitu. Apalagi dia -4. -4 waktu itu. Berarti balik lagi kayak tadi ya teman-teman ya, pentingnya ilmu dalam mendaki itu ya. Dalam BAB itu gimana caranya. Itu kan. Ya, tipsnya gimana tuh kalau BAB? Tipsnya kalau BAB itu biasanya kalau di gunung ya. Kalau di gunung kan kita susah juga, nggak mungkin juga kan ada apa ya? Ya ada sih beberapa gunung yang ada toiletnya tapi kan jarang banget gitu loh. Biasanya tuh kalau di gunung jadi kita tuh ngegali Mas Yakor. Gali kucing itu berarti ya. Kucing benar sekali. Jadi gali terus langsung kita pup di situ, habis itu udah ditutup lagi, terus kita bersihin pakai tisu gitu. Biasanya kan kalau sekarang nggak boleh pakai tisu basah nih, biasanya tuh pakainya tisu yang dibasahin air gitu. Jadi kita bawa. Mas Tegar tahu nggak kenapa kok di gunung tuh nggak boleh bawa tisu basah? Kalau setauku ya tisu basah tuh paling lama terurai gitu Mas Yakor. Oh gitu. Iya betul. Kalau tisu kering kan cepet ya paling selisihnya berapa ya? Pokoknya lama lah selisihnya gitu loh. Tisu kering sama tisu basah. Oh mungkin ini ya karena kalau tisu kering itu kan nggak ada campuran kimianya kan. Betul. Kalau tisu basah kan itu kan ada wangi-wangi gitu kan. Betul. Wangi mungkin kimia itu kan. Iya. Nah, jadi mungkin itu susah untuk terurai itu. Kalau tisu kering itu kan memang tisu kan terbuat dari kayu kan. Iya, dari kayu. Itu kan kayak ampas
Ampas apa? Serat-serat. Serat iya. kayaknya. Kayak ampas apa tuh? Buku itulah ya. Betul. Cuman kan versi tipis, Versi gitu, tipis, dan sekali. lebih lembut gitu. Apalagi nih? Apalagi? Ah, ini Apa? yang seru. Pengalaman horor nih Mas Tegar. Oh iya, horor. Ada nggak? Kalau aku sih ya dari aku ya, ini nih dari aku tuh kurang percaya sama hal-hal kayak gituan di gunung Mas Syukur. Tapi entah kenapa pengalaman yang satu ini belum bisa aku jelasin pakai logika gitu, pakai akal sehat belum bisa aku jelasin. Kenapa gitu. tuh? Dulu tuh ceritanya kita naik di Gunung Sidoro itu yang aku gagal muncak itu. Via Sidoro. Banaran. Bansari. Bansari. Ya di Temanggung itu. Nah itu kita tuh berlapan, ya udah kita berangkat dari rumah, oke aja sampai base camp kita tuh pukul 7 kayaknya. Pukul 7. 7 pagi. 7 pagi kita sampai base camp. Siang paginya kita si yang punya base camp itu belum buka base campnya. Ah, Gitu. berarti nunggu dulu sampai Betul. buka ya. Ya nunggu di depan base camp sampai ada tetangga yang nyamperin ke rumahnya yang punya base camp gitu loh. Iya, iya. Kalau ngasih tahu kalau ada yang udah mau muncak gitu kan. Terus Ya udah kita abis itu yang punya datang buka base camp, kita di situ prepare macam-macam segala macam, briefing segala macam. Ini karena pas di rombongan gitu ya, berarti kan berdelapan itu berarti 6 dari 8 itu pemula, maksudnya perdana naik gunung gitu loh. I see. Ya, betul sekali. 6 dari 8 orang itu pertama naik gunung, jadi istilahnya yang 2 orang itu harus Gendong. ngejaga momong. Ya, momong. Iya, ngejaga 6 orang itu. Nah, di situ selain kita juga di situ tuh nggak ada yang pengalaman itu Mas Syukur. Pengalamannya kurang. Ada sih yang pernah naik gunung tapi dia cuma berapa kali tok, 1 atau 2 kali gitu. Jadi kan pengalamannya sangat kurang, minim gitu kan. Kesalahan kedua kita di peralatan. Nggak proper sama sekali Mas Syukur. Jadi ada yang bawa jaket hoodie yang dimana itu menyerap keringat, nyerap basah gitu kan. Printnya juga lama. Terus di situ kita juga ada yang bawa jeans. Celana jeans. Iya betul sekali. Di situ kan kalau jeans itu kan sangat dilarang di gunung kan. Soalnya kan kalau kena hujan itu kan keringnya lama gitu. Iya. Kan. Sangat-sangat Iya, basah betul. dan berat kan? Betul, kalau lah itu. Terus ada yang bawa sepatu sekolah juga gitu Mas. Sepatu sekolah? Betul, sepatu sekolah. Kayak temanku tadi sama itu. kayak teman Mas Akar tadi, sering saking pemulanya kan. Iya. Nah, itu. Kesalahan kita di situ. Ada juga yang nggak nyiapin fisiknya secara mateng. Nah, itu. Pas kita naik di situ kan jarak dari base camp ke batas vegetasi pos 1 gitu kan. Gerbang rimbanya lah. Itu tuh lumayan jauh. Posisi di situ ojek belum ada kan. Saking paginya kita juga rombongan pertama pas naik gitu. Kita ngurusin buat jalan kaki, gak nunggu ojek. Wah itu jaraknya panjang, jalurnya juga naik lewat pergumulan warga. Ada temanku tuh yang sebelum pos 1 persis itu udah muntah-muntah karena dia kaget mungkin kan badannya kan, Kaget, gak nyiapin fisik secara matang juga kan. Ya itu dia muntah-muntah di situ. Karena kita juga peralatan dan konsumsinya terbatas juga, kita nggak bawa P3K juga Mas Syukur. Nah, itu. Saking amatirnya kita, saking teledornya kita gitu loh. Betul, menggampangkan segala sesuatu. Kan nggak boleh kan? Iya, benar-benar. Gitu. Karena alam kan sangat ini kan, tidak bisa ditebak kan. Betul sekali. Ya itu temanku ada yang muntah-muntah itu, ya udah kita kasih minum aja karena kita nggak bawa P3K kan. Kasih minum, Berarti udah. pas nunggu di base camp sampai buka tuh berapa lama tuh? Itu mungkin dari sampai base camp sampai kita kemas-kemas dan packing dan naik itu mungkin sekitar 1,5 jam. 1,5 jam. Betul. Habis itu kita lanjut naik lagi kan dari pos 1 itu naik ke atas. Nah itu ternyata kirain kita tuh jalur yang nanjaknya tuh udah dari base camp ke itu pos 1-nya. Ternyata dari pos 1 ke pos selanjutnya tambah nanjak Mas Syukur. Nggak ada bonusnya landai sama sekali begitu. Langsung curam gini berarti curam ya? sekali. Terus pas naik gunung tuh berarti dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Itu mulai kita Start tuh start jam berapa? Itu berarti jam 8:30-an. 8:30 start, terus Habis itu kita sampai ke camp area itu ya, pos 3. Kita kan di tengah jalur itu kita kena hujan. Nah, di sisi lain kita kan kena hujan. Terus bawa jas ini enggak? Jas hujan ya? Yang di mana teman-teman kita ada yang bawa hoodie, ada yang nggak bawa baju ganti, ada yang bawa celana jeans doang gitu.
Berarti itu nggak bawa jas hujan? Nggak bawa jas hujan pada ditinggal di motor. Nah itu, teledor. Betul sekali, karena kita di situ kan juga pembagian bebannya kurang rata, karena ada yang bawa carrier, ada yang bawa tas kecil gitu. Jadi nggak muat kalau kita mau masukin mantel ke situ jas hujan, gitu Mas Yakor. Ya udah kita hujan berarti terabas aja berarti ya? Terabas aja kita, basah kuyup. Sampai temanku yang pakai jin itu hampir hipo Mas Yakor, karena kan jin ketat juga, airnya kan ngumpul semua di Iya. jadi kan kedinginan dia. Ya udah, habis itu kita putusin buat ngediriin camp di pos 3 yang dimana itu bawahnya itu mata air tadi itu Yang di Pupin itu yang cerita tadi itu. Sekali. Kita ngecamp di pos 3 yang dimana itu masih di tengah hutan juga kan, belantara. Berarti jam 3 karena saking lebatnya hujan, teman-teman juga memikirkan kan karena bahaya juga kan. Betul sekali, kita gak maksain gitu lah. Iya. Karena kan kalau hujan kan pasti gunung kan airnya kan dari atas tuh kan. Iya betul sekali. Itu bahaya banget tuh kan, karena kan licin kan, tanah gitu kan. Berarti jam 3 langsung mendirikan tenda. Betul, mendirikan tenda di pos 3 itu. Di pos 3 itu. Nah, walaupun itu kan camp area-nya sempit kan. Jadi kita misah ke kepisah sama jalur. Jadi itu kita berseberangan tendanya, 2 tenda itu. Nah, salahnya kita karena kita minim ilmu juga kan. Kita ngediriin tendanya itu innernya dulu Mas Yakor. Kan innernya itu kan jaring kan, nggak bisa nahan air, nggak bisa tahan air gitu kan. Jadi ya udah airnya masuk semua ke dalam tenda gitu. Salahnya kita di situ karena kita kurang pengalaman dan kurang ilmu. Jadi kita tidur itu sambil kedinginan gitu Mas Yakor. Yang dimana itu berarti pas mendirikan tenda masih hujan lebat. Yang nggak lebat banget tapi kan gerimis gitulah. Gerimis gitu ya. Betul. Terus sampai selesai masuk ke tenda itu kan basah kuyup tuh. Basah itu kuyup. gimana tuh? Kita karena keterbatasan baju ganti juga kan, ada yang gak bawa baju ganti. Jadi kita milih nih siapa yang paling basah pakaiannya, itu yang kita kasih baju ganti gitu. Oh gitu. Jadi ada teman yang masih pakai baju agak-agak basah gitulah. Separuh kering, separuh basah gitu lah ya. Tapi yang teman basah semua, full basah itu kita kasih baju ganti gitu. Tapi ya tetap kasihan teman yang itu kan, yang basah itu kan, nggak bisa ganti baju gitu. Ya udah, terus itu kita pengalaman horornya ini pas malam hari tiba, kita mau tidur nih, posisi kan udah sepi, udah ada yang udah ada yang tidur juga kan. Nah kita tuh entah apa nih nggak tahu kan, tiba-tiba aku ngedenger nih suara kayak langkah kaki, itu jam 11 malam kayaknya. Langkah kaki? Iya, habis kita makan dan lain-lain ada suara langkah kaki di depan. Itu kira-kira jam berapa tuh? Jam 11-an. Jam 11 malam. Betul sekali. Setelah mendirikan tenda dan makan, mau tidur tuh ya? Mau tidur tiba-tiba mendengar langkah kaki. Langkah kaki. Nah itu. Terus? Pas waktu itu aku mikirnya ya udah kayaknya emang pendaki gitu kan. Iya. Emang TikTok mungkin kan, mikirku gitu TikTok. Nah abis itu ada lagi, habis itu suara mendaki lagi, langkah kaki lagi. Ada lagi? Ya, aku bincang sama temanku kan. Kok ada orang naik gunung jam segini gitu. Soalnya itu nggak sendirian, nggak satu orang, suara kakinya itu banyak beramai gitu loh, rame-rame. Betul sekali. Betul. Habis itu ya udah kita paginya bangun biasa, foto-foto. Kita juga bercandaan, ternyata tuh tenda sebelah kita tuh juga ngedenger suara kaki itu, tenda temanku yang satunya gitu loh. Ternyata nggak Mas Tegar dan di tenda Mas Tegar doang yang dengar. Betul sekali Mas Yakor. Berarti 2 tenda itu dengar semua berarti ya? Terus kita pas pagi tuh bercanda-bercanda kan, orang gila mana sih yang naik gunung jam 11 malam pas gerimis-gerimis gitu, kok ada gitu loh. Apalagi itu treknya pasti licin kan? Iya, bahaya juga gitu kan. Nah udah habis itu kita udah beres-beres karena kita juga kan nggak maksain gitu kan. Enggak, berarti pas dengar langkah kaki itu sempet ngecek keluar gitu nggak? Kalau aku yang kedua, Langkah, oh berarti kan 2 langkah kaki tuh. Berarti yang kedua Mas Tegar 2 rombongan gitu loh. Iya, 2 rombongan Mas Tegar ngecek tuh. Terus ternyata saya kira nggak ada lagi, nggak ada orang. Terus saya kan aku senterin kan, ke atas juga nggak ada, sepi gitu. Terus udah aku tutup kan, habis itu aku juga inisiatif manggil temanku, siapa tahu dia bangun dan mau kencing atau gimana kan, keluar gitu. Wah, kirain Mas Tegar temannya kan. Tapi temanku gak ada yang nyaut. Oh gitu. Tapi pas paginya ternyata temanku yang terjadinya juga denger gitu. Kayaknya dia juga mikir gak berani keluar gitu loh. Gitu.
Terus akhirnya Itu udah ya pagi tuh. Pagi kita bersih-bersih di mata air. Nah, Terus itu naik lagi gak pas paginya tuh? enggak, karena kita juga menyadari kan Mas Yapur, nggak bisa maksain, ada teman kita yang fisiknya ngedon, ada yang kedinginan, apa alatnya juga nggak proper kan. Iya. Ya kita menyadari itu, kalau masa naik mesti ada apa-apa gitu kan. Ya udah kita turun lagi. Itu kan sampai selimutnya dibagi dua, benar? Nah betul sekali, karena kita keterbatasan sleeping bag juga kan. Sleeping bag satu itu kita buat untuk 2 orang. Ada juga yang pakai sarung gitu Mas Yapur. Padahal posisi kita kedinginan di tengah hutan gitu kan. Wah itu pengalaman paling nggak bisa dilupain sih, paling konyol banget itu. Paling konyol itu ya? Banget itu. Ya udah, habis itu kita pagi musim buat turun kan, turun. Sampailah kita di base camp. Habis itu kita tanya sama yang jaga, Mas, ini ada yang pendaki lain nggak Mas gitu? Nggak ada Mas gitu. Beneran Mas gitu? Nggak ada Mas gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol kan, nggak ada pendaki lain coy, gini-gini kok semalam tapi dia ngedenger gitu. Terus aku bilang lagi kan sama yang jaga pos base campnya itu. yang jaga base camp itu. Terus Aku bilang tapi semalam kita kayak ngedenger itu Mas, apa rombongan gitu. Emangnya ada jalur lain Mas selain jalur ini yang apa sejalur sama Bansari? Oh nggak ada ya Mas, jalurnya cuma itu doang. Base campnya cuma juga ini tok gitu. Terus Masnya bilang, emang denger apa Mas? Kayak ada orang jalan soalnya Mas tadi malam rame-rame gitu. Kirain kita juga pendaki gitu. Oh nggak ada ya Mas, ini cuma kalian gitu. Nah itu. Terus aku bilang lagi kan, emang nggak ada beneran Mas? Nggak ada, biasa itu Mas gitu. Itu malah dikonfirmasi sama Masnya itu udah biasa ya? Masnya sambil senyum gitu bilangnya, udah biasa itu Mas, nggak apa-apa gitu. Berarti itu penunggu Sindoro Bisa kemungkinannya. jadi. Karena udah konfirmasi lagi sama Masnya udah biasa Betul katanya. sekali. Itu saya pikir saya coba pikir secara rasional pun itu nggak bisa Mas Yakor. Semisal kalau itu maksudnya hewan kan, nggak mungkin itu hewan sampai apa ya? Kalau hewan yang mempunyai berat badan kayak manusia itu kan paling ya apa kardutan apa harimau dan lain-lain kan harimau. Iya. Tapi harimau tuh di situ tuh udah dikonfirmasi nggak ada harimau di situ. Nggak ada harimau juga ya. Sedangkan kalau hewan kecil pun langkah kakinya nggak sampai dep seberat manusia gitu loh. Itu kan jelas banget katanya kan. Kayak manusia gitu. Kayak manusia ya. Kalau ayam hutan pun nggak sampai dep gitu kan. Kalau Dan nggak mungkin juga ayam hutan sejauh itu kan. Betul. Sampai atas. Biasanya kan ayam hutan kan di bawah-bawah gitu kan. Minum dulu. Ngopi teman-teman. Oke, teman. Nah setelah konfirmasi sama apa Yang Mas jaga base campnya camp. ya, ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada. Masnya pun ingin jawabnya sambil senyum aja gitu. Udah biasa itu Mas. Yang ngiri udah biasa Mas. Udah biasa itu Mas gitu. Itu penunggu makhluk halus yang ada di Sindoro teman-teman. Bisa jadi kayak gitu sih. Dan itu kalau kemungkinan manusia ya, itu kalau kemungkinan manusia jam 11 malam pun itu aneh juga kan. Aneh juga sih. Karena udah hujan, licin kan. Licin. Dan itu gak memungkinkan juga Ya, untuk didaki itu. Kalau ada orang mau TikTok jam segitu pun itu jam nanggung Mas Yakor. Biasanya kalau TikTok tuh jam berapa sih? jam 3, jam 5 gitu kan. I see. Berarti hampir-hampir pagi gitu lah ya. Sampai sunrise. I see. Kalau jam 11 kan iya nanggung juga. Nanggung Aneh banget. juga kan Ya, tengah aneh. malam gitu kan. Aneh juga. Terus ada lagi gak ada pengalaman horor yang ya ini selain Gunung Sindoro itu ada lagi nggak? Itu kalau ini pengalaman horornya nggak ada sih, kalau apa ya? Berarti itu ini after mendakinya Mas Yakor. Afternya setelah mendaki. Nah, ini gunung apa nih? Sumbing. Ini Gunung betul Sumbing. Wah, sekali. tetangganya Gunung Sindoro nih. Ini kan aku lihat Magelang. Di mana di Magelang itu kan masih kental banget sama adat Jawanya gitu loh Mas Yakor. Magelang kan masih kental banget kan. Benar-benar. Ceritanya aku punya temen di pesantren itu orang Magelang kan. Terus Ya udah kita pas liburan tuh ngide buat ngedaki lewat Gunung Sumbing lewat jalur Magelang. Jadi kita transitnya dulu tuh di rumah temanku itu ya Magelang. Udah kita transit di situ, ngopi-ngopi makan-makan, paginya kita ke base camp. Karena base campnya kan deket sama rumah temanku itu. iya itu via apa tuh? Kaliangkrik. Kaliangkrik. Betul sekali. Yang Nepal Van Java itu loh. Oh iya benar-benar. Itu sekali. Itu pas mendaki tuh berapa orang tuh? Itu kayak berapa orang ya? Dari kita itu berarti Tuaga 45. Bentar. Tuaga 6 orang. 6 orang. 6 orang. Dari kita 6 orang, terus temanku ngajak temannya lagi warlock itu 4 orang. Berarti total 10 orang total. 10 orang naik Gunung Sumbing. Terbagi menjadi 2 kelompok. Dua kelompok. Warlock temanku dan teman-temannya sama
kelompok dari aku teman-temanku orang sini gitu. Oh, ya, dari Kendal ini ya. Iya, Kendal dan Semarang sekitarnya gitulah. Gitu. Ya udah kita pas itu ya naik, turun biasa aja, tapi ada satu momen itu pas temanku yang warlock itu sebut aja namanya Alpin ya. Alpin. Alpin itu tuh sendirian gitu Mas Yakor. Jadi itu Alpin jalan dari pos 3 ke pos 4 itu sendirian karena udah ditinggal sama rombongannya. Jadi ceritanya tuh Alvin tuh mau nemenin kita, ngomong kita gitu loh sebagai warlock yang baik gitu kan. Iya, benar-benar. Ngomong kita mau barengin kita gitu loh dari bawah sampai ke pos 3. Kan kita kan naik trekking itu habis Isya Mas, jadi malam. Malam-malam ini. Malam-malam kita dari base camp habis Isya udah naik biasa. Itu waktu itu hujan enggak tuh? Enggak hujan. Waktu itu malah bulan purnama. Jadi jalur itu tanpa kita senterin pun kelihatan. Begitu. Ya udah. Ini ya. Kelihatan berarti ya. Rencana kan kita ngecamp di pos terakhir nih, pos 4. Iya. Karena kita dan teman-temanku udah gak kuat gitu kan. Kita udah gak kuat, jadi kita mesti ngecamp di pos 3. Ada gitu di pos 3. Berarti jam habis Isya tuh naik. Sampai pos 3 jam setengah 12 atau jam 11-an gitulah. Lumayan juga ya. Lumayan juga ya, betul. Karena di situ cuma ada 4 pos. 4 pos. 4 pos aja di Kenari itu. Ya udah kita naik. Aku sama si Alvin dengan berarti ngomong nih, Pin, kita kayaknya mutusin ngecamp di sini nih di pos 3. Karena udah gak kuat, teman-teman. Di sisi lain Alvin itu bawa frame tendanya yang kelompok dia, yang dimana kelompok dia tuh udah duluan ke atas pos 4 gitu loh. Oh, berarti si Alvin ini kayak merelakan dia ya untuk ya udah sendirian gitu kan, karena bantu kamu dan lain-lain ya. Betul. Abis itu ya udah Alvin mutusin dia tetap lanjut kan, dia bawa frame soalnya sendirian berarti ya. Sendirian. Pas itu kan sampai pos 4. Dari pos 3 ke pos 4 lumayan panjang tuh Mas Syukur. Tapi kan posisi udah di dalam hutan tuh di sabana gitu kan. Masih Alvin juga nggak bawa headline, nggak center. Terus kita pinjemin pun dia nggak mau, dia tuh orangnya gak enakan gitu loh, nggak mau ngerepotin gitu. Ya udah dia pakai center HP kayaknya. Pakai HP gini? Iya betul, center HP. Tapi kan udah itu bulan pertama tuh kebantu sama bulan juga kan. Iya. Abis itu ya udah dia jalan sendirian. Diantar pun nggak mau dia sendirian. Berani banget dia berarti ya. Iya. Warlock kan dia. Oh iya juga sih. Ya udah dia sampai pos 4 sendiri. Alhamdulillahnya kita paginya udah masih ketemu lagi kan, dia sehat juga. Pagi kita summit ke puncak, habis itu turun lagi. Ya udah nggak terjadi apa-apa. Pas Alvin sampai pos 4 tuh nggak ada kejadian apa-apa. Nggak ada yang kejadian ganjil gitu loh. Biasa-biasa aja. Nggak ada. Terus? Nah habis mendakinya itu Alvin tuh mendadak sakit-sakitan di pesantren tuh, dia sering sakit gitu Mas Jakor, kayak sakitnya kumat-kumatan gitu loh. Sakit-sakitan. Sakit kayak meriang, kayak gejala tipes dan lain-lain gitu. Mendadak sakit-sakitan. Nah, habis itu udah. Itu persis berarti setelah mendaki Gunung Sumbing itu sekali. Persis berarti satu harinya atau berapa tuh? Enggak ya, itu kan liburan. Habis dia berarti kita masuk lagi sekolah gitu loh. Berarti tiba-tiba dia sakit, sering sakit berarti ya. Sakitan. Padahal sebelumnya dia jarang gitu loh. Gitu. Ya udah. Habis itu udah kita lulus sekolah kan, nggak ketemu lama lagi, terus tiba-tiba dapat kabar kalau Alvin itu udah meninggal. Nah, meninggal. Ya udah, habis itu kita takziah sama teman-teman ke riwayatnya di Magelang itu kan. Tapi sempat ditanya nggak itu Alvin itu sakit apa sebelumnya? Itu. Sebelum naik Gunung Sumbing itu Alvin tuh pernah sakit ya? Kalau sakit bawaan yang bener-bener bisa kumat tuh nggak ada. Belum ada penyakit ya. Tipes pun nggak punya dia. Terus tiba-tiba setelah naik Gunung Sumbing malam-malam itu, terus setelah itu dia sakit-sakitan. Iya, 2 tahun setelah sakit-sakitan itu dia nggak ada. Nggak ada, betul sekali. Terus setelah itu kamu takziah sama teman-teman kan? Iya, kita tanya-tanya kan, bisa kan ngobrol sama bapaknya, sama keluarganya kan. Katanya kenapa kok bisa gini Pak Alpinnya? Ya katanya itu sih kemarin 2 hari Alpin tuh meriang. Dia berangkat kerja, terus tiba-tiba hari ketiganya tuh jatuh, dia pas mau kamar mandi, jatuhnya di dapur. Oh gitu. Langsung gak sadarkan diri gitu loh. Iya. Terus itu dibawa ke rumah sakit dia. Udah di situ tuh koma sehari kayaknya. Habis itu ya udah dia meninggal. Nah bapaknya kan mencari tahu kan ke dokter. Kenapa nih Alpin? Iya kan? Aneh kan? Habis itu kata dokter tuh di CT scan pun nggak keluar hasilnya, penyakitnya apa pun nggak kelihatan. Nggak ada penyakitnya? Nggak kelihatan, nggak kedeteksi gitu loh. Itu kemungkinan fix itu penyakit goib sih. Kebetulan juga ini bapaknya Alvin ini kan istilahnya ikut majelisan apa ya namanya? Torekoh gitu loh Mas. Torekoh. Betul.
Dimana Toriko itu kan ada gurunya juga kan lah. Bapaknya si Alvin ini tanya ke kiainya itu, ke gurunya itu, si Alvin ini sakit apa sih gitu. Kata gurunya itu, Alvin ini dapat oleh-oleh dari Gunung Sumbing gitu. Oleh-oleh. Katanya tuh ada yang suka sama Alvin gitu kayaknya. Wah, berat juga nih si Alvin ini. Iya sih. Suka tuh kan susah juga kan, apalagi makhluk gaib. Susah juga. Ada yang nggak mau pergi gitu katanya. Udah nempel deh. Gitu. Nah, itu Serem sih. Nah, nih. Jadi teman-teman harus hati-hati juga kalau naik gunung, jangan ya kalau bisa jangan sendirian, walaupun warlock itu kan jangan sendirian juga. Itu kan menurutku terlalu berani sih si Alvin itu. Dari pos 3 sampai ke pos 4 sendirian kan. Udah pakai tanpa center, cuma rembulan kan. Disenter sama alam. Sama HP juga. Sama HP ya. Kan nggak seterang center gitu. Iya benar juga. Gitu. Tiba-tiba dia sakit-sakitan 2 tahun, tiba-tiba meninggal. Ditanya sama bapaknya, ternyata dapat oleh-oleh. Katanya. Ada yang suka ya sama si Alvin ya. Berarti ini kemungkinan ceritanya kayak yang itu loh, siapa? Si Torik tuh ya. Yang di Gunung Piramid, tahu gak? Tahu Torik. Nah, tuh di Bondowoso itu kan juga sama tuh kan. Torik itu kan kayaknya dia disukai sama makhluk gaib. Jadi dia hilang, kalau dia kan hilang, kalau si Torik itu kan. Kalau yang ini kan nggak hilang, cuman sakit-sakitan terus tiba-tiba meninggal gitu kan. Ya, betul. Terus ada lagi gak nih pengalaman horor dari Mas Tegar nih selain Gunung Sindoro sama Sumbing? Kayaknya belum ada sih, belum ada ya. Belum ada. Oke lah. Terus ini tipsnya, tips lagi nih Mas Tegar biar kita mendaki itu biar selamat, sekali lagi ya biar selamat, terus aman gitu ya. Itu persiapannya apa aja tuh? Kayak yang tadi udah aku bilang di awal tadi kan. Yang pertama yang terutama itu ya fisik Mas Yakor. Kamu tahu Gunung Everest enggak? Gunung Everest itu. Tahu. Nah, itu tertinggi itu kan? Tertinggi. Itu kalau kita mau naik ke Gunung Everest itu minimal persiapannya itu kita setahun sebelumnya. Jadi setahun sebelumnya itu kita harus latihan fisik, nggak boleh berhenti tuh, nggak boleh putus gitu. Kalau di Everest. Nah, kalau apalagi di gunung-gunung kita nih yang di tropis gitu kan, berat juga medannya. Fisik paling utama itu Mas Yakor. Jadi kita harus siapin fisik, mental juga harus kuat gitu kan. Yang nggak penting berikutnya yaitu peralatan. Harus proper mungkin. Kalau bisa SB-nya SB beneran gitu loh. Bukan hanya yang slim-slim tok gitu. Tenda juga usahain double layer. Terus kayak apa namanya? Makanan kalau bisa sih dilebihin daripada kurang gitu loh. Makanan logistik tuh penting banget di gunung. Takutnya kalau kita kesasar atau kan gimana kan terjebak badai juga kan nggak ada yang tahu. Benar juga tuh. Harus ada makanan lebih lah ya. Yang sering juga orang-orang nyepelein nih loh, pakaian Mas Joko. Pakaian tuh kayak ya udah pakaian ya, seadanya itu kan. Tapi kalau kita pikir-pikir pakaian juga berpengaruh Mas Joko. Kalau kita pakainya tuh pakai jeans dan lain-lain gitu agak susah gerak gitu loh. Jadi pegelnya kerasa banget gitu loh kalau di kaki gitu. Pakai jeans dan lain gitu. Kalau biasanya pakainya bahan yang quick dry gitu loh, ripstop gitu. Iya. Gitu kayak katun biasa gitulah. Kalau kayak gini gimana nih? Ini kurang juga sih. Ini nyerap air soalnya kan. Goreng. Malah bahaya ya kayaknya ya. Enggak seperti sama sekali. Pokoknya kalau di gunung pakainya yang cepat kering gitulah. Cepat kering. Ya, sepatu juga harus. Tapi aku lihat di Instagram itu kan pendaki itu pada pakai kaos pendek itu gimana Mas Tegar? Enggak apa-apa. Kalau buat trekking sih enggak masalah, tapi jangan buat summit. Summit kan pagi kan dingin. Kalau trekking sih oke lah. Biar keringatnya cepat kering. Betul sekali. Tapi pas tidur ya tetap ya pakai ini ya. Sleeping bag ya. Kaos kaki gitu. Yang penting jangan pakai sarung. Nah, itu dia. Sama ini larangan Mas Tegar. Larangan apa sih yang nggak boleh di gunung tuh apa aja sih larangan yang nggak boleh dibawa gitu? Larangan tuh temanku dulu ada yang pernah pengalaman temanku nih di Gunung Sumbing via Bawongso. Bawongso tuh mana? Wonosobo. Sampingnya Garung. Oh, itu tuh di situ tuh nggak boleh ngomong dingin. I see. Ya aku pernah dengerin itu. Kan? Ya. Itu di Bawongso itu. Di situ tuh emang nggak boleh ngomong dingin lah. Temanku tuh katanya tuh keceplosan sekali di situ ngomong dingin. Kalau nggak sekali berapa kali gitu, 2 kali kayaknya. Nah tiba-tiba tuh ada angin kencang banget gitu. Angin? Iya betul sekali. Angin kencang banget. Tapi anginnya tuh anehnya tuh cuman berhembus ke dia dan rombongannya gitu. Iya. Jadi pohon-pohon sekitarnya tuh nggak ada angin. Gitu. Tiba-tiba wush gitu ya? Gitu.
kencang banget gitu. Terus? Jadi kedinginan semua gitu. Ya itu alam lah, karena entah dia karena ngomong dingin yang udah dibilang pantangan sama orang sekitar gitu atau gimana nggak tahu juga. Tapi memang setiap gunung memang memiliki pantangannya masing-masing Iya, kan. betul sekali. Kalau pantangan yang lain ada nggak? Pantangan yang lain kurang tahu sih, nggak ada kayaknya. Belum pernah dengar. Oh ya, berarti kalau mau naik gunung tuh yang penting kita bawa peralatan yang lengkap, sehat jasmani dan rohani. Dan ya kalau penting kita harus punya ilmu dan pendamping yang profesional, yang pengalaman gitu loh. Kalau memang kita belum pernah sama sekali mendaki, betul kita sekali. minimal harus ada satu lah ya, yang menuntun kita untuk Betul sekali. takutnya kalau kenapa-napa kan kita belum tahu juga kan, gimana cara mengatasi di gunung itu gimana itu treknya. Nah terus ini rencana mau naik kemana nih Mas Dika? Oh, Naik kalau gunung aku mana sih nih? rencana ya wishlist pendakian ya. Iya. Wishlist pendakian sih yang pertama sih kalau aku Argopuro. Argopuro. Argopuro enggak? Mana yang treknya itu paling panjang, terpanjang se-Pulau Jawa. Mana tuh Argopuro? Yang sampai- Semeru. Enggak, Argopuro itu Jawa Timur. Jawa Di Timur. Mojokerto kalau nggak salah ya. Jawa Timur. Yang ada danau hidup itu loh. Tahu nggak? Oh iya iya. Ada landas pacu Belandanya. Iya ya. Nah, itu di situ. Pokoknya Argopuro. Next time berarti pengen di situ. Pengen di situ. Argopuro, naik Argopuro. sih. Kalau yang itu Semeru tuh kayaknya ada pasar setan nggak sih? Semeru, Pasar Setan tuh di Lawu. Oh iya Lawu ya. Lawu, Maaf, via sorry. Cipto itu Pasar Setan. Pasar setan tuh. Nah, betul sekali. Pernah Mas Tegar ke situ? Pernah. Itu gimana tuh pas lewat Pas di situ pasar ya, setan tuh? biasa aja sih Mas Pur. Nggak ada apa-apa Nggak malah ada ya. apa-apa. Cuman pas itu di situ badai aja sih. Cuman badai biasa ya. Angin sama kabut gitu. Gitu. Saya malah kepingin ke itu sih. Candi Ke Lawu itu. Lawu itu Pasar Setan tuh. Ya di sana ayo coba. Kapan-kapan bareng. Oke ya, next time ya. Next time. Kita ke Lawu dulu, setelah itu ke Argopuro. Argopuro Oke betul ya. sekali. Terus ke ini Gunung Piramid yang yang itu, yang angker banyak itu. tragedi Iya, itu. Oh. tragedi itu gimana? Oke sih, oke. Cocok ya? Cocok. Nah ini mungkin nanti kita next time lagi akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Tegar atau bintang tamu yang lain tentang gimana sih pengalaman horor tentang gunung-gunung yang ada di Indonesia. Nah terus tadi kan Mas Tegar sempat cerita kan tentang Gunung Everest ya. Everest. Itu kan kalau saya lihat di YouTube itu kan banyak yang meninggal ya. Oh iya, banyak yang meninggal. Karena memang saking panjang dan Iya, dinginnya, sangat ekstrimnya sih. ya saking ekstrimnya, jadi nggak kuat dan meninggal. Dan meninggal itu. Dan jasadnya tuh dibiarin Biasanya kayaknya ya. dibiarin dulu, soalnya kan teman-temannya kan udah pada capek juga kan. Iya. Biasanya ada yang tim evakuasi sendiri gitu. Evakuasinya plus berapa hari setelah pendakian gitu loh. Ada yang tim evakuasi gitu biasanya. Tapi kan ada yang nggak kejangka juga kan, Iya, karena ada yang nggak sulitnya kejangkau. medan juga Betul kan. sekali. Mau nyelamatin mau ngambil jasadnya malah jatuh Kitanya yang malah. jatuh, ya. Iya kan, malah Bahaya. bahaya juga kan gitu. Betul. Nah, ini bonus Mas Tegar nih buat para pemula ini persiapan untuk H-1 nih apa aja nih? Apa nggak boleh minum apa gitu atau harus apa gitu? Kalau aku Tidur sih, atau apa gitu? Istirahat yang cukup sih. Kalau hamil 1 pasti istirahat yang cukup baru sih. Soalnya kerasa banget tuh kalau abis begadang sama nggak begadang tuh fisiknya kan kerasa banget kan. Iya. Ya kalau bisa jangan begadang gitulah. Kalau makanan itu Makanan pantangan nggak? enggak sih, gak ada pantangan sih. Ya biasa aja lah ya. Biasa aja. Yang penting H-1 tuh jangan begadang ya. Jangan begadang. Karena itu sangat mempengaruhi stamina ya. Betul sekali. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya yang dapat kita sharing session ini ya. Iya. Dari Ruang Bicara podcast ini. Kemungkinan nanti akan ada bintang tamu lain dengan pengalaman horor di gunung di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya dari podcast Ruang Bicara dengan Mas Tegar. See you guys. Dadah. Dadah. Kita ngopi dulu ya. Ayah ngopi dulu.